Tentunya hati yang kita latih dari awal hingga menjelang akhir ini sudah bisa tertata dengan baik. Memang salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari dengan benar oleh semua umat Islam adalah ilmu tentang bagaimana cara merawat hati. Sebab sifat dan karakter seseorang hamba itu merupakan manifestasi dari isi hatinya. Jadi karakter seseorang itu apakah itu baik, apakah itu buruk, itu sebenarnya tergantung dari hati manusia. Qalbu yang ada di dalam diri manusia. Jika baik, maka semua perilaku kesehariannya akan baik pula. Jadi kalau hatinya baik, tentunya perilaku kita mengikuti baik. Maka kalau hati kita buruk, tentunya perilaku kita juga ikut buruk. Taat dalam beribadah itu tentunya sesuatu yang baik. Jadi kalau hati kita baik, maka kita bisa menjalankan ibadah dengan taat, berkata jujur, itu juga satu bentuk hati yang baik. Kemudian berperangai sopan santun, itu juga salah satu manifestasi dari hati kita yang ada di dalam ini. Baik sama ya. Kemudian juga tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain, itu juga termasuk salah satu kebaikan yang ada di dalam hati. Maka sebaliknya jika tidak baik hati ini, maka akan berpengaruh tidak baik pula pada gerak-gerik kita keseharian, perbuatan kita, tingkah laku kita. Itu menjadi tidak baik juga karena hati yang ada di dalam diri tidak baik. Maka pengaruhnya juga ada dalam perbuatan kita keseharian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita, semua untuk sibuk dengan memperbaiki hati agar anggota badan menjadi baik juga. Dan salah satu cara untuk memperbaiki hati adalah dengan membiasakan diri untuk terus mengawasi hati dalam setiap gerakannya. Ya, dalam kitabnya disebutkan yang artinya karena dalam hati ini itu memang harus dijaga. Artinya kita gerak-gerik hati ini harus kita jaga supaya keluarnya perilaku kita itu menjadi baik. Ibarat sebuah bis kota, hati ini adalah sopirnya. Kemana sopir membawa, maka penumpang mengikuti. Kalau sopirnya membawa ke tempat yang baik, yang indah-indah, maka penumpangnya juga ikut menikmati keindahan kebaikan juga. Sebaliknya kalau sopirnya itu membawa ke tempat yang buruk, tempat maksiat, maka perbuatannya juga, perilakunya juga akan menuju ke tempat maksiat. Makanya kadang-kadang hati ini ada perasaan bimbang ya. Itu karena hati ini ragu-ragu. Hati ini masih tidak menentu mau ke arah kemana. Seperti sopir tadi ya. Sopir tadi kalau tidak diberi arahan tujuannya kemana juga akan menjadi ragu-ragu. Makanya ragu-ragunya cenderung kemana? Cenderung yang terbaik atau cenderung yang terburuk. Makanya kita harus tetap menjaga hati agar keraguan-keraguan ini kita tepis, kita singkirkan. Harus tetap menjaga hati agar hatinya tetap baik.
Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir bulan Ramadan ini sudah saatnya bagi kita untuk segera memperbaiki hati yang kotor. Jadi kemarin di bulan Ramadan kita masih sering berbuat tidak baik, sering berbuat maksiat. Maka di bulan Ramadan itu diminimalis. Nah, di akhir-akhir Ramadan, menjelang akhir Ramadan ini kita renungkan bersama. Kira-kira hati kita ini sudah menuju ke yang baik atau masih buruk? Ya. Sudah bersih atau masih kotor? Ya. Dengan cara berbenah diri untuk bisa berubah menjadi hamba yang semakin taat dalam menunaikan segala kewajiban dan tanggung jawab, serta berperilaku baik kepada sesama dalam satu berperilaku baik kepada sesama umat Islam dan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Nah ini berperilaku baik ini terhadap sesama itu ternyata butuh latihan. Nah kita selama bulan Ramadan itu sebetulnya dilatih ya, untuk menahan diri, untuk berbuat sabar, itu dilatih. Ya. Nah kita akan berhasil dalam latihan ini kalau di bulan Ramadan ini kita tetap berbuat atau berperilaku seperti kondisi dalam bulan Ramadan ini. Jadi tidak hanya ketika di bulan Ramadan bisa menahan sabar, tetapi setelah selesai Ramadan emosi lagi. Nah itu kan berarti tidak berhasil. Makanya melatih kesabaran di dalam bulan Ramadan yang selama 30 hari ini, memang tujuannya agar setelah Ramadan kita tetap bisa berbuat sabar. Memang berat, kesabaran itu memang butuh latihan. Ada orang yang sifatnya itu emosian itu memang kalau kita latih dari awal agar emosi diredam, kesabaran yang susah. Makanya hukum di bulan Ramadan ini, mari kita saling introspeksi ya, di dalam diri kita sendiri, dalam hati kita sendiri. Kira-kira hati kita ini masih kotor atau sudah bersih? Nah harapannya selama Ramadan ini kita terbiasa hal-hal yang bersih, terbiasa hal-hal yang baik, ya. Dipaksa ya. Dalam bulan Ramadan ini dipaksa untuk berbuat baik, ya. Untuk menjaga diri, sabar dan sebagainya. Nah harapannya juga nanti setelah bulan Ramadan terbawa seterusnya. Jadi tidak kembali seperti sebelum Ramadan, ya percuma ya kalau sudah dilatih selama bulan Ramadan, setelah Ramadan kembali semula. Tidak seperti itu. Kalau orang Jawa bilang ketutup ya, ketutup itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Ya? Ketutup itu karena sering biasa, terlalu biasa sehingga terbawa. Biasanya sebelum Ramadan itu bapak-bapak jarang sholat di masjid berjamaah, tapi selama 30 hari dipaksa sholat berjamaah di masjid. Nanti tidak terasa setelah Ramadan apa ya, dengan sendirinya bergerak ya, ketika azan bergerak menuju masjid untuk berjamaah ya, karena sudah terbiasa lagi betul-betul Ramadan. Tapi kok sudah dilatih selama 30 hari kok tidak kekontrol, lah ini yang salah gimana? Ya, makanya kita harus terjaga itu agar kebiasaan yang baik itu tetap berlangsung seterusnya setelah Ramadan itu tidak terus begitu ya, berbuat baik ya, menjalankan ibadah dengan istiqomah ya. Memang kadang-kadang iman kita ini juga ada sedikit terganggu dengan godaan-godaan yang tidak terasa, tidak itu tergoda. Ya. Nah itu satu hal yang biasa. Tapi tetaplah berpegang teguh pada keimanan kita agar tetap istiqomah. Ya.
sampai seterusnya, bahkan sampai akhir hayat. Nah, sementara itu menurut Syekh Ibnu Atsita dalam salah satu karyanya, ia mengatakan bahwa hati merupakan setir tadi. Kemana arah perilaku kita, perbuatan kita, itu hati yang menentukan. Kalau hati kita itu bisa mengendalikan, maka perbuatan kita juga akan terkendalikan. Makanya tergantung hati kita. Sudah, ya. Nah, jika dalam hati seorang sudah tertanam sifat zuhud, maka akan terpancar dalam anggota badannya sebagai pribadi yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga hati merupakan salah satu hal yang penting dalam Islam, ya, sehingga karena hanya dengan menjaga hatilah maka seorang bisa mengontrol hatinya dengan kendali-kendali yang benar. Baik, karena itu sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mari kita sebelumnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berbuka puasa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.